Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak Ustadz, tetap sehat dan memberikan pencerahan terus bagi kita semua, masyarakat Lombok Timur khususnya. Dan pada kesempatan hari ini saya ingin bertanya perihal sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin saya pernah dengar sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan memiliki fadilah yang sangat besar. Di antaranya adalah sekali dilaksanakan dihitung 12 tahun ibadah sempurna, dan di hadis lain saya juga pernah mendengar bahwa itu bisa menghapus 50 tahun dosa. Koreksi saya jika itu salah atau berikan penjelasan terkait dengan fadilah itu. Dan poin saya yang kedua Pak Ustadz yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian cara pelaksanaan sholat sunnah awabin ini, karena saya juga pernah mendengar dua versi cara pelaksanaannya, yaitu setelah sholat maghrib dilaksanakan 2 rakaat sampai 6 rakaat. Ada juga yang bilang 2 rakaat kemudian 4 rakaat. Seperti apa yang benar? Mohon penjelasannya, dan kapan waktu yang paling dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk pelaksanaan sholat sunnah awabin ini. Terima kasih atas jawabannya Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat awabin, dari namanya al-awabin artinya orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat al-awabin, salatnya orang-orang yang senantiasa mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nama lain daripada salat awabin ini, sebagian ulama menyebutnya dengan salatul ghaflah. Salatul ghaflah artinya salat lalai. Oh, kok namanya salat lalai? Karena salat awabin dilakukan di saat kebanyakan orang lalai. Lalai dalam arti ya sibuk dalam hal-hal yang sifatnya lebih ke duniawi. Nah, itu soal namanya. Nah, yang mana yang namanya salat awabin? Untuk diketahui, sebagian ulama menyebutkan bahwa salat awabin itu nama lain daripada salat duha. Jadi salat duha yang dilakukan di pagi hari 2 sampai 8 sampai seterusnya itu, nama lainnya kata sebagian ulama adalah salat awabin, nama lain daripada salat duha. Tetapi ada juga yang menyebut bahwa salat awabin itu adalah salat yang dilakukan di antara maghrib dan isya. Memang ada hadisnya, riwayat At-Tirmidzi kalau tidak salah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla 6 raka'atin bainal maghribi wal isya, kataballahu lahu 12 ibadata 12 sanah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya Nabi bersabda, barang siapa salat 6 rakaat di antara maghrib dan isya, maka Allah catat untuknya baginya pahala seperti dia beribadah selama 12 tahun. Apa yang disampaikan oleh Mbak Sima tadi yang bertanya ya, itu benar, ada hadisnya. Dan keutamaan-keutamaan lain yang ala kulli hal yang namanya ibadah sunnah, namanya terutama ibadah sholat, itu adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalamnya terkumpul, di sana ada selawat, di sana ada zikir, di sana ada baca Quran, di sana ada menghadap kiblat, di sana ada kita dalam keadaan berwudu. Subhanallah, salat itu. Belum lagi di sana kita berdiri, di sana kita duduk, di sana kita sujud. Jadi segala posisi. Jadi luar biasa. Nah, jadi salat awabin itu adalah salat yang pahalanya luar biasa, dianjurkan oleh Nabi dan dilakukan. Nah, sekarang mengenai tata cara ya. Tadi ada beberapa sub pertanyaan ya. Keutamaan sudah. Nah, sekarang mengenai tata cara, jumlah dan waktu. Seperti disampaikan dalam hadis Nabi tadi, jumlahnya Nabi menyebutkan barang siapa salat 6 rakaat, maka salat al-awabin itu berjumlah 6 rakaat. Sebagian ulama mengatakan itu minimal, boleh lebih dari itu. Memang hadisnya dalam redaksi hadis yang kita sebutkan tadi itu 6 rakaat. Adapun itu jumlahnya ya. Salat sunat di antara maghrib dan isya sebanyak 6 rakaat. Nah, apakah 4, 2 dan lain sebagainya? Ada sebuah hadis menyebutkan salatul laili mathna. Ini hadis Nabi juga. Beliau mengatakan yang namanya salat sunnah
tatawwu, salat nafal, salat sunnah di malam hari itu kata Nabi mathna mathna. Lakukanlah, kata Nabi, lakukanlah dua. Seperti kita lakukan salat tarawih, seperti kita lakukan salat tahajud, dan salat-salat sunnah lainnya di waktu lain seperti salat duha, itu juga kita lakukan 2 rakaat. Maka begitu juga sepakat para ulama dalam semua mazhab untuk salat sunnah lebih-lebih, terutama di malam hari dan di waktu lain, itu berapapun rakaat, jumlah rakaatnya itu dilakukan 2. Dalam arti 2 rakaat 1 kali salam, 2 kali 1 salam. Ya seperti umum kita lakukan terhadap salat sunnah, salat witir dan lain-lain kan seperti itu. Kecuali salat witir ya barangkali ya di akhir itu kan ada 1 rakaat, yaitu 1 rakaat saja langsung salam. Soal waktu juga tadi juga sudah disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bainal maghribi wal isya, di antara maghrib dan isya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang hamba-hambanya yang awwabin, hamba-hambanya yang selalu mengembalikan jiwa raga dengan sepenuh penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.